sidang. Tapi pernyataan dari KPK menyebutkan bahwa mereka baru menjerat dengan pasal 12 huruf A dan B dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menurut undang-undang dipidana dalam tahanan paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan didenda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, semoga majelis hakim bisa mengadili seadil-adilnya sesuai dengan tugasnya. Jangan sampai kasus korupsi di Indonesia ini jadi budaya kita gitu loh. Padahal kan kita masih punya budaya yang bisa kita bangga-banggakan yang udah diwarisin oleh nenek moyang kita. Nah, karena kita berdomisili di Yogyakarta, ini aku mau bahas soal Yogyakarta yang berbudaya Jawa. Oh alah, oke. Kayaknya menarik nih. Ya, kebetulan aku pengen tahu soal Jogja. Karena kan aku bukan asli Jogja. Dulu nih ya, aku pernah wisata ke Keraton Yogyakarta. Oh ya, ngomong-ngomong soal keraton, emang siapa sih Sultan sekarang? Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jujur ya, aku nih orang Jogja tapi aku nggak ngerti sekaten itu apa sih sebenarnya. Aku cuma pernah lihat nih, tapi aku nggak ngerti ini maksudnya apa upacaranya. Oke. Aku pernah baca ya di Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Ini sebuah artikel ya. Tapi aku hanya baca sekilas saja. Awalnya itu tentang sekaten ya, sekaten. Itu peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Biasanya digelar tanggal 11 Mulut dalam penanggalan Jawa. Oke. Terus kegiatan ini hanya arak-arakan sih, tapi meriah. Arak-arakannya itu prajurit keraton Yogyakarta yang bawa gunungan, yang berubah hasil bumi gitu loh. Jadi kayak syukuran gitu loh. Nah, itu terus itu awalnya dari keraton Jogja mengelilingi alun-alun utara, lalu ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Terus dalam arak-arakan itu ada gamelan yang mengiringi. Itu ada 2 jenis gamelan, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo. Aku sendiri nggak ngerti banget, cuman aku tahu kalau misalnya seorang pemimpin nggak harus berasal dari keturunan pemimpin sebelumnya gitu. Kayak bisa aja semua orang bisa jadi pemimpin, dan tentunya ya pasti ada kuasa dari Tuhan yang menentukan takdir. Oh, begitu. Terus aku punya pertanyaan soal wayang kulit. Dalam pertunjukan wayang kulit, semua yang bertugas seperti wiyogo, sinden, dan dalang menggunakan busana Jawa. Terus aku masih kurang paham cara menggunakan pakaian Jawa gegrek Yogyakarta. Oke. Untuk penggunaan baju adat Jawa yang cowok itu kita siapkan jarinya, kalau bisa kayak Jogja itu modifikasinya itu pinggirnya putih lalu diwiru itu dilipat masuk ke dalam. Angkanya untuk cowok itu 7, cowok itu 7 ya, atau ganjil. Kalau cewek itu silahkan mau berapa, 6 atau berapa silahkan. Lalu untuk lebarnya itu 3 ruas jari. Oke. Lalu untuk menutupnya wiru itu usahakan untuk cowok itu dari kanan, kalau kiri itu buat cewek. Oke. Lalu selanjutnya paskan wirunya itu pas di tengah-tengah tadi, di pas pusar. Oke. Lalu di ikat pakai talinya silakan mau apa silakan. Lalu kita pakai stagen untuk genditan.
lalu dikasih kamus untuk mengencangkan stagen tadi, lalu pakai surjan, lalu jangan lupa dirapikan mulai dari keras sampai bawah, dikancingkan semua. Lalu yang terakhir belangkon jangan sampai kebalik, mondolnya yang di belakang, dan usahakan rambut itu tidak terlihat di depan. Jadi di depan jangan sampai ada rambut yang lewer atau kelihatan gitu. Lalu pakai selop. Yang terakhir, kerisnya jangan lupa, kerisnya dari kanan menghadap ke atas. Jadi yang panjang itu pokoknya yang panjang itu hadapnya ke bawah, tapi ya gitu. Oke, pegangannya madhap ke bawah, anunya madhap ke atas. Oke, lalu selipkan di antara kendit tadi. Oke, ya, seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Nah, mungkin smart people juga masih bingung nih, wayang kan ada banyak banget macamnya. Kalau wayang kulit itu apa sih? Kita mau bahas tapi kita nggak ngerti nih, wayang kulit sendiri itu apa? Oke, untuk wayang kulit sendiri itu berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tokohnya sendiri dari Mahabharata dan Ramayana, dan beberapa dari pujangga Jawa sendiri. Lalu untuk lakonnya itu beberapa dari Ramayana dan Mahabharata, dan beberapa gubahan dari dalang-dalang di Jawa. Lalu untuk pementasannya biasanya masyarakat itu mengundang pada saat di desa atau dusun-dusun atau kampung itu pada acara merti dusun atau ungkapan rasa syukur masyarakat atas kepada Tuhan ya kepada Tuhan atas panen yang melimpah dan bisa berkumpul bersama dengan kerabatnya gitu. Jadi suatu kampung itu, keluarga di perantauan itu pulang kampung. Oke. Lalu aku pernah dengar wayang Wahyu yang ceritanya dari kitab suci umat Katolik. Misalnya cerita penyalipan Yesus, kisah Nabi Nuh dan sebagainya. Memang benar ada kalau wayang itu, tetapi tetap sama dengan wayang kulit atau wayang lainnya, itu sebagai penggambaran kehidupan manusia di bumi. Dalam artian itu lebih spesifiknya lagi, itu Tuhan itu selalu ikut campur dalam kehidupan kita. Jadi gambarnya itu dalang itu sebagai penggerak, dalang itu sebagai Tuhan atas wayang-wayang itu. Jadi dalang itu ya digambarkan sebagai Tuhan gitu. Lalu sebagai pengingat kita agar selalu damai dengan sesama kita, adil, jujur, dan selalu merawat alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu dalam pagelaran wayang kulit itu pasti diiringi musik gamelan dan tembang Jawa. Nah, apa fungsinya dan latar belakangnya? Ya, kalau tembang sih ya punya fungsinya ya dalam wayang ini. Tentunya ya pengiring ya, di suasana sedih atau senang atau sedang ada peperangan atau pertengkaran, ada konflik gitu loh. Lalu sebagai hiburan masyarakat, lalu penggambaran kehidupan masyarakat atau ajakan untuk bekerja sama. Misal ya, tembangnya itu gunung, itu ajakan untuk saling bekerja sama. Lalu ada Lesung Jemlegung, itu penggambaran kehidupan masa lalu yang sedang menumbuk padi menjadi beras. Jadi dulu itu sebelum ada gilingan, masyarakat itu menumbuk